30 Desember 2024, 2 hari menjelang pergantian tahun atau 1 malam sebelum pergantian tahun, Helena Lim yang merupakan terdakwa kasus korupsi timah bersama dengan Harvey Muiz ini divonis, dan baru saja saya mendengarkan vonisnya, ini divonis hanya 5 tahun penjara saja dari tuntutan 8 tahun penjara, dan menimbulkan keriuhan yang sama dengan saat Harvey Muiz dari tuntutan 12 tahun divonis hanya 6,5 tahun saja. Nah, apa yang akan terjadi? Karena saat ini netizen sedang sangat mengawasi apa yang ada dan berlangsung dalam pengadilan korupsi timah. Apakah akan dilakukan pendakwaan ulang? Yang artinya jaksa penuntut umum pasti akan menuntut untuk dinaikkan, dan apakah ini akan disetujui? Nah, yuk kita akan langsung lihat melalui pandangan saya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud saat podcast bersama dengan Master Deddy Corbuzier itu sebenarnya sangat benar, bahwa kalau ternyata Anda tidak memiliki jumlah uang yang banyak, maka sebaiknya hindari untuk berurusan dengan oknum dan orang-orang di pengadilan. Ini yang jadi permasalahan, dan mari kita lihat gambaran-gambaran yang unik yang dihadirkan oleh akun IG Neohistoria. Nah, kita lihat di sini bahwa ini adalah tahun yang diperlukan untuk kita itu bekerja agar kita bisa mendapatkan uang senilai jumlah yang dikorupsi atau potensi yang hilang yang dikorupsi oleh Harvey Muiz. Nah, ini kalau dari sejak piramid itu dibangun, nah kita harus bekerja dengan pendapatan per bulannya sekian miliar rupiah, ya gajinya harus sekian miliar rupiah, dan kerjanya harus sekian ribu tahun agar kita mendapatkan, ya didakwakan ini di korupsi atau kerugian negara yang ditimbulkan itu tadi. Nah, ini kalau dilihat dari zaman Yesus Kristus, nah, artinya 2000 tahun yang lalu, yang artinya kalau kita hidup dan terus hidup, ya kita abadi, immortal seperti Highlander, dan kita hidup sejak tahun Masehi 1 hingga sekarang, bekerja setiap hari tanpa libur, maka kita harus memiliki gaji sebesar sekian miliar setiap bulannya agar bisa mendapatkan uang sekian ratus triliun itu tadi. Nah, ini kalau dihitung sejak Nabi Muhammad atau ini zaman kemerdekaan RI, kalian lihat bahwa itu jumlah yang sangat besar, sangat banyak, dan kalian gak akan mungkin bisa mendapatkan ini. Maka dengan tuntutan 6,5 tahun, sebenarnya jangan 6,5 tahun, kita akan tahu bahwa sebenarnya oknum-oknum ini banyak. Saya nggak bilang yang ini ya, tapi mereka itu biasanya cara agar nggak terlalu lama di tahanan adalah dengan mengupayakan vonisnya itu di bawah 10 tahun. Karena kalau di bawah 10 tahun nanti biasanya akan terjadi remisi-remisi, pengurangan hukuman, sehingga paling lama mereka sebenarnya akan 3 atau 2 tahun saja. Dan itu pun ada yang mengatakan bahwa mereka sebenarnya nggak di penjara atau nggak ditahan, tapi mereka ada di rumah, ya asal nggak keluar saja dan jangan sampai ketahuan. Maka kalaupun hal itu tidak benar adanya, itu hanya isapan jempol saja. Kalaupun mereka harus dipenjara dan ditahan benar-benar selama, nggak usah 6,5 tahun, 12 tahun saja, saya masih pikir-pikir untuk menerima loh, karena dapat sekian ratus triliun. 12 tahun lagi mungkin umur saya akan 60 tahun, tapi saya punya sekian ratus triliun, mungkin saya akan bisa pakai teknologi cryogenik untuk bisa hidup lebih lama lagi, ribuan tahun, dan menggunakan uang itu hingga saya bisa bertemu cucu saya atau keturunan saya yang ke 7 generasi dari saya. Maka saya melihat bahwa ini yang pertama adalah Pak Prabowo itu harus turun tangan. Karena ini melibatkan pemain yang kakap. Ini kelasnya itu benar-benar oligark yang pasti ini seseorang yang sangat kuat. Dan itu hanya akan bisa diamankan oleh presiden. Dan dijamin ini pasti ada oknum-oknum yang terlibat. Bersama dengan Helena Lim, ini ada juga mantan direksi dari PT Timah yang juga dijatuhkan vonis juga. Dan penegak hukum ini sudah pasti oknum-oknumnya itu ada dan ikut berkong kali kong di sana. Dan Pak Prabowo ini harus melakukan ini untuk menunjukkan itikadnya, seperti yang dikatakan bahwa akan mengejar pelaku korupsi hingga ke Antartika. Maka saya pikir mengorbankan beberapa orang ini akan bisa untuk memulihkan citra dan mendapatkan kepercayaan untuk 10 tahun ke depan jika Pak Prabowo memang menginginkan 2 periode. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang.
datang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan saya yakin Harvey Muiz dan Helena Lim ini nggak terus beroperasi sendiri. Ini nggak kayak kalau kita lihat di film-film itu Joker dan Harley Quinn. Mereka ini itu berorganisasi dan pasti memiliki bos. Bos yang sangat kuat, yang pasti juga akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Jadi kebayang ya kalau tuduhannya sekian ratus triliun, bosnya ini dapat berapa? Maka saya ingin katakan bahwa kepercayaan publik ini lebih mahal. Dan jika ini bisa dipotong atau bisa dikorbankan, saya pikir Pak Prabowo ini akan sangat-sangat dipercaya oleh masyarakat dan akan mungkin saja akan memberikan mandatnya lagi seperti yang diharapkan 5 tahun ke depan, genap 10 tahun 2 periode. Maka harapannya di sini itu jangan dilakukan tinjauan ulang dari tuntutan yang awal. Karena tuntutan yang awal itu sepertinya dugaannya itu memang sudah diarahkan kepada tuntutan yang pasti akan divonisnya itu setengahnya. Dan itu sesuatu yang kayak sebuah modus operandi yang semua orang akan tahu. Tuntutan berapa setengahnya itu pasti akan yang didapatkan. Maka jika tuntutannya itu 15 tahun, vonisnya itu pasti akan setengahnya. Syukur-syukur bisa kurang dan itu yang terjadi juga kan. Maka sulit untuk tidak khawatir atau was-was dan mencurigai jika ada permainan uang di sini. Ada satu kekuasaan yang sangat besar. Bahkan bisa jadi orang-orang di sini itu nggak hanya diiming-imingi dengan uang. Bisa jadi dugaannya di sini adalah mereka atau anggota keluarga mereka diancam juga. Maka keselamatan nyawa mereka ini juga biasanya akan jadi taruhan. Kebayang di Indonesia ini di antara banyak orang yang jatuh miskin, berapa harga untuk membunuh satu orang? Mungkin nggak perlu sampai puluhan juta. Untuk orang-orang yang memang sudah kehilangan asa dan mereka sudah sangat-sangat membutuhkan uang tersebut tadi. Dan ini kita membicarakan uang yang triliunan, ratusan jumlahnya. Maka akan ada tinjauan ulang. Akan dibuat sebuah tim khusus yang akan menyelidiki ini dari awal dan akan mereformasi proses hukum ini tadi dari awal pula. Dan maka di sini, ini yang paling penting di sini adalah Presiden harus turun tangan dan tidak ada sebuah upaya. Ini yang paling penting dari konten ini adalah untuk mengeluarkan sebuah perundangan baru yang akan bisa meloloskan mereka ini tadi. Maka mungkin saja akan diperlakukan bahwa proses yang akan terjadi sebelum proses perundangan baru apapun itu, memaafkan koruptor atau apapun yang kita lihat bahwa Pak Prabowo di sini sudah menyatakan bahwa hal itu tidak benar adanya dan akan melakukan gebrakan yang akan membuat kaget bahkan seluruh dunia. Maka tidak hanya tahanan yang akan belasan tahun. Yang saya pikir hanya ini yang akan masyarakat itu akan terima. Kalau masih di bawah 10 tahun, mereka pasti tidak akan terima. Dan tidak hanya itu, sepertinya masyarakat di sini menginginkan agar hartanya ini diambil. Dimiskinkan, itu yang harus dilakukan terhadap koruptor dan keluarganya. Betul sekali, dan keluarganya. Agar mereka semua ini akhirnya memang menderita, sehingga mereka akhirnya akan meminta bantuan kepada orang-orang yang terlibat juga di dalam korupsi ini tadi. Ini sama seperti seorang debt collector yang berusaha meneror tidak hanya penghutang, tapi juga keluarganya. Maka semuanya memang harus dibuat tidak nyaman, sehingga mereka akan saling mengadukan. Hanya itu caranya. Dan saat harta mereka nanti diambil, kebayangkan Harvey Muiz ini kekayaannya sebanyak apa. Kalau diambil, saya pikir program makan siang gratis ini langsung akan bisa dilakukan. Atau mungkin Bu Sri Mulyani akan bisa langsung menganulir, meminta secara resmi ya kepada pemerintah dan juga DPR untuk menunda berlakunya 12% yang konon katanya bahkan udah diteken itu tadi. Maka sebenarnya teh oneng ini ada benarnya juga. Timah ini tadi yang diurus. Dan jika ini memang bisa dilakukan, ini semua mungkin akan bisa menjadikan kas negara ini menjadi pulih kembali. Dan saya yakin pasti akan banyak terjadi kericuhan. Terutama oligark-oligark yang memang dirugikan atau keuntungan mereka ini akan diambil. Tapi nggak masalah. Pak Prabowo ini kan seseorang yang akan making example. Dan dia saya pikir dengan latar belakang militernya, nggak ada yang perlu ditakuti di sini. Mungkin dulu Pak Jokowi masih sebagai petugas partai, juga mantan sipil yang hanya pengusaha kecil-kecilan yang terus kemudian merangkak menjadi seorang pengusaha yang bisa mengekspor produknya ke luar negeri. Maka keberanian Pak Jokowi
mungkin hanya sekian persen dari Pak Prabowo. Atau artinya jika Pak Jokowi saja ini sudah berani, Pak Prabowo harus lebih berkali lipat keberaniannya. Beliau pernah berangkat perang, beliau pernah ditawan, beliau pernah melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh orang biasa dan sipil seperti kita. Dan penyitaan harta ini harus terjadi. Maka netizen di sini harus terus memantau, tidak boleh kasih kendor. Tetap kita awasi kasus ini walaupun mungkin dan pasti nanti akan terjadi banyak pengalihan. Tapi ini harus tetap diawasi. Mungkin kasus Sambo kemarin sesuatu yang kita nggak akan bisa awasi seterusnya. Tapi untuk yang satu ini melibatkan uang negara yang sangat besar. Hajat hidup dan kemaslahatan yang harusnya bisa dikonsumsi oleh seadil-adilnya masyarakat Indonesia. Maka yuk kita akan terus kawal kasus ini, suarakan ini semua. Miskinkan para koruptor ini tadi. Dan buat mereka menyeret orang-orang di atas mereka, di kanan mereka, di kiri mereka. Sehingga korupsi adalah hal yang akan ditakuti untuk dilakukan di negeri ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.